Dan tema pewartaan yang mau saya bagikan di saat ini adalah seriuslah dalam hidup ini. Saudara, kalau ada orang yang kita kasihi itu jatuh sakit, kita pasti akan berdoa dengan serius kepada Tuhan ya, memohon supaya Tuhan boleh menyembuhkan yang sakit ini. Apalagi kalau sakitnya itu kritis, maka seruan doa-doa kita akan semakin terdengar kencang di telinga Tuhan. Apalagi ditambah lagi, kalau maaf, orang yang kita kasih ini sungguh semakin dekat dengan yang namanya kematian, maka besar pula harapan kita di dalam Tuhan untuk memohon supaya Tuhan berkenan memperpanjang usianya, supaya Tuhan berkenan menyembuhkan penyakitnya secara total, dan supaya Tuhan berkenan memberikan satu kali lagi kesempatan supaya orang yang kita kasih ini boleh hidup, boleh kembali memperoleh kehidupan. Yang kedua, seperti begitu ya. Kita begitu peduli akan keselamatan jiwa orang lain. Kita begitu serius akan hidup orang-orang yang kita kasihi. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita juga sudah serius dengan hidup kita? Apakah demikian serius dan besarnya hasrat kita ketika kita juga menginginkan keselamatan bagi jiwa kita sendiri? Sebab masih banyak orang Kristen yang belum serius dengan hidupnya. Masih banyak yang main-main dengan hidupnya. Masih banyak orang Kristen yang tinggal di dalam dosa. Masih banyak orang Kristen yang gak berubah karakternya, masih menjadi manusia lama. Sekalipun ia aktif dalam pelayanan, sekalipun ia tekun dalam berdoa, sekalipun ia tekun dalam membaca firman Tuhan, bahkan hafal ayat-ayat Alkitab, tidak pernah absen untuk beribadah di gereja, sudah menjadi Kristen puluhan tahun, tapi nggak mau berubah, tetap menghakimi, perkataannya kasar, sukanya marah-marah, pokoknya tidak mau berubah. Bahkan banyak juga orang Kristen yang berpikir, jiwaku pasti akan selamat. Karena apa? Karena aku sudah dibaptis. Karena aku sudah punya meterai bahwa aku ini anak Allah. Dan aku pasti selamat. Karena apa? Karena aku mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah benar demikian? Mari saudara kita dengarkan kebenaran firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, kalau seseorang jatuh sakit, ia pastinya pergi ke dokter ya. Lalu dokter memberi dia obat. Dia cuma punya dua pilihan. Kalau dia mau sembuh, ya dia akan minum obat yang diberikan oleh dokter. Tapi kalau dia memilih enggak mau sembuh, ya tentu saja dia enggak akan mau minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Nah, begitu pula halnya dengan rahmat keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Kita ini adalah manusia-manusia yang memiliki kehendak bebas, maka pastinya juga kita akan dihadapkan pada dua pilihan.
Pilihan yang pertama adalah kita berhak untuk menolak rahmat keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Pilihan yang kedua adalah kita mau menerima keselamatan yang Tuhan berikan. Tetapi ini belum titik, ini masih koma. Sebab tidak cukup hanya menerima saja keselamatan yang Tuhan tawarkan. Oleh sebab itu, kita nggak bisa berkata, kalau aku sudah dibaptis, aku pasti 101% selamat. Kalau aku sudah mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, tidak serta-merta membuat kita mutlak beroleh keselamatan itu. Ya, jadi Tuhan juga membutuhkan kerjasama dari diri kita. Artinya ada porsi atau bagian yang harus kita kerjakan dalam meraih keselamatan yang Tuhan berikan sekalipun cuma-cuma. Makanya Rasul Paulus di ayat 12 berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Melalui perkataan ini seolah-olah Rasul Paulus ingin mengatakan kepada kita, ayo seriuslah dalam hidupmu. Jangan main-main, jangan santai, kerjakan keselamatan dengan tekun, dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwamu. Ya. Jadi kita harus benar-benar mencamkan baik-baik nasihat yang Rasul Paulus berikan ini. Ingat baik-baik dan dengar baik saudara, ada porsi, ada bagian yang harus kita kerjakan. Sekalipun rahmat keselamatan ini sifatnya cuma-cuma. Kita diingatkan oleh kisah tentang kota Sodom dan Gomora. Penduduk kota ini semuanya dimusnahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka begitu jahat di mata Tuhan. Tidak mau berubah, tidak mau berbuat apapun untuk kebaikan, pokoknya jahat. Ya, dalam kisah ini Tuhan memberikan keselamatan kepada siapa? Kepada Lot dan seluruh keluarganya. Tetapi kita baca Kejadian 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Inilah syarat untuk beroleh keselamatan itu. Inilah bagian atau porsi yang harusnya Lot dan keluarganya itu kerjakan dan lakukan. Supaya apa? Dikatakan di sini, supaya engkau jangan mati lenyap. Lalu, apakah mereka beroleh keselamatan? Ya, tentu saja. Tetapi tidak halnya dengan istri Lot. Seperti kita bisa lihat di gambar. Istri Lot menoleh ke belakang. Tadi sudah dikatakan, jangan menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot melanggar apa yang menjadi bagiannya. Ia menoleh ke belakang dan seketika itu juga ia berubah menjadi tiang garam. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Tentunya dalam mengerjakan keselamatan, kita pasti akan dihadapkan pada godaan dan tantangan. Dalam hal ini, istrinya Lot tidak mampu membendung godaan yang muncul dari dalam hatinya untuk penasaran melihat seperti apa murka Tuhan itu, seperti apa kondisi kota Sodom dan Gomora yang sedang dihancurkan Tuhan. Makanya ia segera menoleh ke belakang dan ia gagal beroleh keselamatan itu. Mungkin kita juga bertanya-tanya, bagaimana dengan Lot? Apakah ia juga mengalami godaan yang demikian? Kalau boleh saya katakan, bisa jadi muncul godaan juga di dalam hatinya Lot untuk menjawab keingintahuannya yang besar. Seperti apa murka Tuhan? Seperti apa kondisi kota yang pernah ia tinggali dulu? Tetapi hatinya Lot, pikirannya Lot, dan dirinya tertuju pada keselamatan yang Tuhan sudah tawarkan di hadapannya.
Sehingga pada akhirnya Lot dan seluruh keluarganya akhirnya berhasil memperoleh keselamatan yang Tuhan tawarkan. Ini saudara yang saya maksud bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita, tetapi kita juga harus mengerjakan bagian kita. Maka seriuslah dalam hidup ini. Kita kembali diingatkan oleh perkataan Rasul Paulus, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Artinya bahwa dalam mengerjakan yang menjadi porsi atau bagian kita, kita harus melakukannya dengan menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan penuh keseriusan, dengan sikap rendah hati, dan dengan ketelitian atau kewaspadaan. Jadi, jangan sampai ada sesuatu apapun dalam hidup ini yang mencoba merintangi kita untuk berjalan terus, untuk jangan berhenti melangkah, apalagi sampai menoleh ke belakang seperti istrinya Lot. Seperti dalam masa pandemi ini, ketika beberapa bulan yang lalu kita dihadapkan pada situasi di mana angka kematian begitu melonjak tajam dan tinggi. Ribuan orang, bahkan jutaan orang di seluruh dunia terkena virus, ya, kematian di mana-mana. Dan kita begitu ketat menjalani prokes, kita begitu menjaga stamina kesehatan tubuh kita melindungi tubuh kita dari virus dengan tidak keluar rumah kalau tidak terpaksa. Kita sering-sering cuci tangan dengan hand sanitizer sampai kulit menjadi kering, ya. Pokoknya kita begitu ketat melakukan prokes. Tetapi coba rasakan di akhir-akhir ini kita merasa, oh, sepertinya masa pandemi akan segera berakhir. Katakan amin ya, amin ya. Akan tetapi kemudian kita mulai sedikit dalam tanda kutip lengah, mulai santai, mulai berani keluar nggak pakai masker, mulai tidak sesering mungkin membersihkan tangan. Akan tetapi saudara, hal yang demikian tidak bisa diterapkan kalau kita berbicara tentang keselamatan jiwa kita. Mau ada pandemi, mau nggak ada pandemi, ya kita harus tetap melakukan atau mengerjakan keselamatan kita. Ya, kita tidak boleh lengah. Kita harus menjaga hidup kita. Kita harus serius dalam hidup kita masing-masing. Lalu, apa tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa kita itu sedang mengerjakan keselamatan kita? Ada beberapa macam tindakan ya, seperti misalnya kita berdoa, lalu kita beribadah, lalu kita melayani. Kemudian bisa juga kita menolong orang yang miskin. Bisa juga kita memberi nasihat kepada orang yang sedang salah jalan. Bisa juga kita memberitakan Injil. Bisa juga kita bersaksi kepada orang lain untuk memberitahukan tentang kasih dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Pokoknya ada banyak hal yang baik yang menunjukkan bahwa kita sedang mengerjakan keselamatan kita. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan mudah kita bisa mewujudkan tindakan-tindakan yang demikian secara konsisten? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena seringkali roh kita terbelenggu atau terpenjara di dalam kedagingan. Ya. Roh Kudus selalu mengajarkan kepada saya betapa pentingnya untuk memiliki pondasi iman yang kokoh dan betapa pentingnya untuk terus memajukan iman kita, mengembangkan iman kita. Ibarat kalau kita mau membangun sebuah gedung yang tinggi, gedung pencakar langit, hal yang paling utama dibutuhkan adalah pondasi yang kokoh untuk dapat menopang gedung ini supaya tidak ambruk, supaya bisa tahan terhadap amukan-amukan alam seperti misalnya menghadapi banjir, menghadapi gempa bumi, menghadapi badai, angin taufan, dan lain-lain. Demikian pula
kalau kita sudah memiliki iman yang kokoh, memiliki iman yang besar, maka kita akan dimenangkan oleh Tuhan dalam menghadapi berbagai cobaan atau tantangan atau dalam menghadapi yang jahat. Tetapi saudara, bukan artinya kita tidak bisa mewujudkan ini semua. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, ya seperti dikatakan di ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam diri kita. Tetapi sekali lagi harus ada usaha dari kita. Ada bagian yang harus kita ambil, lalu kita kerjakan dalam meraih keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Mari kita belajar dari Lot yang mengarahkan hati kepada keselamatan itu. Jangan menjadi seperti istrinya Lot. Jangan kita lengah, lalu kita berhenti melangkah, lalu kita menoleh ke belakang. Karena akibatnya akan fatal sekali seperti yang dialami oleh istrinya Lot. Maka saudara, dalam mengerjakan bagian yang menjadi porsi kita, kita baca ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kelihatannya ikut Tuhan kok susah ya, kok banyak aturannya, kok banyak batasannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Saudara, saya mau katakan betapa kuk yang Tuhan pasang itu sangat ringan. Saya mau cerita sedikit. Beberapa tahun silam, mungkin 10 tahun lebih ke belakang ya, saya itu punya sakit mah yang begitu kronis. Saya sudah punya sakit mah sejak SMP dan itu sangat menyiksa saya. Lalu saya memohon kesembuhan dari Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, saya itu benar-benar mau sembuh tanpa obat, tanpa dokter, tanpa apapun. Pokoknya Tuhan langsung sembuhkan aku gitu ya. Nah, ceritanya ini dikabulkan. Tetapi Tuhan berkata apa? Linda, untuk seumur hidup kamu harus lakukan ini. Saya nggak boleh minum kopi. Saya nggak boleh makan durian. Saya nggak boleh makan makanan yang terbuat dari ketan. Saya nggak boleh makan makanan yang pedas menyengat atau rasa asam yang menyengat. Dan saya nggak boleh makan gorengan. Baik itu dalam serpihan kecil seperti bawang goreng juga nggak boleh, atau serpihan besar seperti tahu atau tempe goreng. Makanya kalau saya pergi makan sama teman-teman, itu mereka selalu bilang, aduh Linda, hidup kamu sengsara banget sih. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Aduh saudara, saya tadi sudah katakan, hook yang Tuhan pasang itu sangat ringan. Walaupun banyak orang berkata, hidup saya nggak enak, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini. Tetapi saya sungguh menikmati semuanya itu. Dan saya tidak menjadikan itu beban. Tetapi apa ya, justru puji nama Tuhan karena saya taat dengan syarat-syarat yang Tuhan berikan. Sampai hari ini sudah lebih dari 10 tahun, saya nggak pernah sakit mah. Puji nama Tuhan, saya beroleh rahmat, mukjizat dan kesembuhan yang sempurna tanpa obat, tanpa dokter. Jadi Tuhan sembuhkan. Asal ini tadi saya mengerjakan porsi yang menjadi kewajiban bagi saya untuk dilakukan. Ya, kalau kita terus berjalan bersama Tuhan untuk mau mengarahkan hidup, mengerjakan keselamatan, kita baca ayat 15. Kita akan menjadi anak-anak Allah yang tiada beraib, tiada bernoda, dan tidak bercela di dalam hidup yang kita jalani saat ini. Maka saudara, kalau berbicara soal keselamatan, ini seperti kita berbicara tentang mata uang. Mata uang itu kan ada dua sisi ya, dan kita nggak bisa cuma melihat atau berpegang pada salah satu sisinya saja. Jadi dalam hal ini kita nggak bisa berkata, keselamatan itu kan anugerah Tuhan, maka pasti aku akan selamat. Nggak bisa. Kalau kita terus bersembunyi di balik kasih karunia Tuhan tanpa berbuat apapun, bahkan tanpa berbuah, keselamatan itu nggak akan bisa terjadi atas diri kita. Begitu pula kita nggak bisa berkata, yang penting aku berbuat baik. Tetapi jika kebaikan kita
tanpa didasari atas rasa kasih kita kepada Tuhan dan sesama, keselamatan ini juga tidak bisa terjadi. Maka saya katakan keselamatan seperti dua sisi mata uang. Antara sisi yang satu dengan lainnya tidak bisa dilepaskan. Sehingga dalam hal ini kita bisa katakan bahwa mengerjakan keselamatan itu gampang-gampang susah. Gampangnya di mana? Karena itu merupakan anugerah Tuhan. Kita tinggal menerimanya saja, bukan? Tetapi yang susah adalah bagaimana kita mewujudkan cara hidup yang sesuai dengan iman yang menyelamatkan, yaitu iman yang disertai dengan perbuatan kasih. Maka saudara, seriuslah dengan hidup Anda saat ini. Saya mau cerita lagi. Tahun 2012 saat itu libur Lebaran, saya bersama 4 orang teman pergi dari Jogja ke Jakarta naik mobil ya. Saat itu kami mengadakan perjalanan di malam hari dan saya ingat kurang lebih jam 1 atau 2 dini hari ya. Saat itu jalanan sangat gelap, banyak kendaraan dan teman saya yang mengendarai mobil ini agak sedikit koboi, jadi agak ngebut sehingga saya tuh nggak bisa tidur karena saya jujur takut ya, karena dia seperti benar-benar kayak balapan gitu. Nah, benar saja, ketika itu saya duduk paling belakang. Lalu saya tuh nggak bisa melihat bagian depan dengan jelas karena kaca depan mobil kami itu seperti penuh dengan biasan-biasan sinar oleh karena lampu mobil yang ada di seberang kami. Dan saudara, dalam hitungan detik, ketika saya merasa ada sesuatu di depan sana, tapi saya nggak tahu itu apa. Benar saja, dalam hitungan detik, di depan kami ada pintu palang kereta api yang sudah menutup. Dan itu kami tabrak dalam keadaan yang cepat. Saya cuma bisa berteriak dan saya bisa merasakan mobil kami seperti melayang ya karena saking cepatnya. Jadi kami itu menabrak 2 pintu lintasan kereta api. Apa yang saya rasakan saat itu? Saya cuma bisa menangis. Saya gemetaran. Saya merasakan kematian yang cuma 1 sentimeter saja dekatnya dengan hidup saya. Dan sejak saat itu, betapa saya menghargai kehidupan ini. Betapa saya berubah. Saya langsung bilang, Tuhan, terima kasih. Engkau meluputkan kami semua dari mara bahaya. Bayangkan saudara, saat mobil kami menabrak, bayangkan kalau kereta itu lewat. Ya, tapi Tuhan sungguh melindungi kami, bahkan kami tidak lecet sedikit pun. Dan sejak saat itu saya sungguh-sungguh mau hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Saya sungguh-sungguh ambil serius dalam kehidupan saya. Saya sungguh-sungguh berjuang untuk mengerjakan porsi atau bagian yang seharusnya saya kerjakan. Saudara, mungkin kita sudah serius dalam kehidupan kita. Contohnya kita serius kalau ada pelayanan. Kita serius dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita serius dalam beribadah di gereja. Itu pun kalau serius ya. Akan tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh serius dalam hidup keseharian kita? Apakah kita sudah menerapkan firman Tuhan dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan kita, dalam hidup panggilan kita saat ini? Entah saudara yang masih jomblo, entah saudara yang sudah berkeluarga, entah saudara yang masih menjalin cinta saat ini, apakah kita sudah hidup dalam kekudusan? Saudara, sekali lagi, seriuslah dalam hidup ini. Mari kita kembali ingat Lukas 21 ayat 34. Firman Tuhan dalam Lukas 21 ayat 34 berkata begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi melalui ayat ini kita diingatkan supaya kita jangan kecanduan dengan apapun
yang membuat relasi kita dengan Tuhan terabaikan, yang membuat kita lari dari fokus hidup kita menuju pada keselamatan yang Tuhan tawarkan. Jangan kita ikut-ikutan oleh arus dunia ini. Zamannya lagi apa? Misalnya viral lagi bersepeda, kita ikut-ikutan bersepeda. Ya, viralnya lagi membuat video TikTok, kita ikut-ikutan membuat video TikTok tanpa kita tahu apa gunanya bagi keselamatan jiwa kita. Berarti ikut Tuhan gak boleh happy-happy dong Linda. Tentu saja boleh, asal kita happy dalam koridor firman Tuhan. Lalu apa bukti seseorang bahwa ia sudah menerima dan mengalami keselamatan? Ada 6. Yang pertama, seseorang yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus akan memiliki kesadaran baru tentang hal yang benar dan salah. Saudara, pada waktu seseorang telah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, ia akan berada di bawah kuasa Roh Allah yang akan membawa dia pada kesadaran baru tentang kebenaran Allah. Maka konsekuensinya adalah ia akan merasa malu dan jijik terhadap dosa. Maka sungguh tidak masuk akal kalau seseorang berkata, "Aku pasti selamat," tetapi ia tetap hidup dalam dosa dan kebodohan rohani. Bukti yang kedua, ia akan hidup dalam pertobatan. Kalau seseorang sungguh percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, maka sifat Kristus itu akan tumbuh dalam dirinya dan mengubahkan dirinya. Maka sungguh tidak masuk akal kalau ada orang yang berkata, "Aku pasti selamat," tetapi ia tetap menjadi manusia lama. Seperti yang saya katakan di awal tadi. Sudah pelayanan puluhan tahun, sudah menjadi Kristen puluhan tahun, tapi sifatnya enggak berubah. Tetap menjadi manusia lama. Ya. Bukti yang ketiga adalah ia akan merasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus pasti rindu akan kebenaran Allah. Supaya apa? Supaya ia bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya ia selalu punya keinginan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka sangat tidak logis kalau ada orang berkata, "Aku pasti selamat," tapi nggak suka baca firman, nggak tertarik dengan firman Tuhan, nggak mau menjadi pelaku firman. Lalu bukti yang keempat, ia akan mengalami proses pemurnian iman. Ketika seseorang menerima keselamatan di dalam Yesus, pastinya akan terjadi tekanan atau gesekan. Di dalam dirinya akan muncul konflik, di mana ia harus memenangkan keinginan roh atau keinginan dagingnya. Maka dalam hal ini, ia akan dimurnikan untuk dapat membuktikan kualitas imannya. Bukti yang kelima adalah kasih orang itu akan bertumbuh. Saudara, kalau seseorang sudah menerima dan mengalami kasih dari Tuhan, pastinya ia juga akan tergerak untuk berbelas kasih kepada sesamanya. Maka akan menjadi tidak masuk akal kalau ada orang berkata, "Aku pasti selamat," tapi ia tidak menaruh rasa kasih atau belas kasihan kepada sesamanya. Dan bukti seseorang menerima dan mengalami keselamatan yang terakhir adalah ia sungguh rindu untuk menjadi saksi Kristus. Kalau orang sudah diubahkan di dalam Tuhan, ia akan dengan berani mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Maka sangat tidak masuk akal kalau orang berkata, "Saya pasti selamat," tetapi ia takut untuk bersaksi tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Bagaimana dengan diri kita saat ini? Apakah kita sudah serius mengerjakan keselamatan dalam hidup kita? Mungkin orang banyak berkata, "Santai bro, santai sis." Apakah boleh santai ikut Tuhan? Tuhan berkata, jangan lengah. Kita harus terus waspada. Kita harus terus berjaga-jaga. Sebab apa? Sebab yang jahat terus berkeliaran mencari mangsa. Kalau kita lengah,
kalau kita tidak waspada, si jahat akan langsung mencaplok dan menerkam kita. Maka saudara, melalui firman Tuhan pada saat ini kita kembali diingatkan untuk mengerjakan keselamatan jiwa kita dengan takut dan gentar. Dan ini merupakan proses yang berlangsung terus-menerus. Dan perlu diingat, kita tidak berjalan sendirian, tetapi kita berjalan bersama Roh Allah. Dan percayalah, kalau kita terus taat, terus setia di dalam firman Tuhan, di dalam mengerjakan keselamatan kita, pasti Roh Tuhan yang akan menuntun dan membimbing kita untuk terus melangkah maju menuju pada keselamatan yang Tuhan sudah tawarkan. Mari saudara, kita buka hati, kita bangkitkan lagi kerinduan kita untuk mau serius dalam hidup kita, untuk jangan santai, jangan lengah, jangan gegabah, tetap fokus seperti Lot yang mengarahkan dirinya pada keselamatan yang Tuhan berikan. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.